Halo traders, berjumpa kembali dalam sesi analisa teknikal. Yang pada sesi analisa teknikal kali ini kita akan melakukan analisa terhadap pair GBP/USD dan NIXA/USD. Dan langsung saja kita akan melihat apa indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh indikator pada pair GBP/USD. Kita mulai dulu. Baik, pada pair GBP/USD ini terlihat bahwa GBP/USD bergerak dalam sebuah fase sideways ya, di mana GBP/USD ini bergerak dari 1.40 di bagian supportnya hingga di bagian resistennya di 1.42. Dan kondisi sideways ini adalah sebuah indikasi bahwa GBP/USD akan membentuk sebuah tren baru. Yang tren itu perlu kita lihat lebih lanjut dengan bantuan indikator, apakah itu berupa tren naik atau tren turun untuk kedepannya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan analisa trendline. Yang analisa trendline ini adalah sebuah analisa klasik ya, untuk melihat secara tren kemanakah peluang untuk GBP/USD ini, apakah dia akan bullish atau bearish. Baik, kita lihat berikutnya adalah trendline ya. Pada trendline ini terbentuk triangle, di mana posisi candle yang terakhir ini sudah menembus support daripada triangle ini. Dan jika penembusan itu bisa menembus dalam bentuk satu buah body candle, artinya bukan shadownya saja ya. Jadi satu body candle itu menembus triangle yang bagian supportnya, maka akan ada peluang untuk GBP melemah. Namun jika dia berhasil menembus dalam bentuk satu body, yaitu di resistance triangle, maka bisa jadi akan menjadi sebuah tren kenaikan. Terlihat tapi di gambar yang Anda lihat di layar komputer bahwa ada kecenderungan untuk GBP ini untuk melemah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita lihat posisi daripada trendline-nya sendiri adalah trendline turun. Kalau kita cermatin di bagian penyempitan, bahwa harga itu semakin lama semakin menyempit, berkonsolidasi di area triangle yang dalam hal ini lebih berpeluang untuk melakukan posisi breakdown menembus support daripada trendline yang ada di gambar triangle di bawah ini. Nah, tapi hal ini harus dikonfirmasikan lagi dengan analisa yang berikutnya, yaitu saya mencoba melakukan dengan analisa chart pattern. Pada analisa chart pattern ini ternyata terdeteksi adanya sebuah pola bearish wedges ya. Bearish wedges sendiri terlihat pada GBP/USD ini yang saat ini masih belum menunjukkan tanda penurunan, jadi masih dalam sebuah konsolidasi. Artinya pola bearish wedges-nya sudah muncul, namun reaksi daripada GBP/USD ini masih bergerak dalam fase sideways. Nah, jika memang terjadi kondisi breakout yang tadi saya sebutkan tadi, terjadi breakout di triangle dan terjadi breakout di support yang tadi pada analisa sebelumnya, yaitu dalam bentuk satu body candle menembus support dan menembus support biasa dan menembus support daripada triangle, maka pengindikasian daripada indikator bearish wedges ini akan memperkuat untuk GBP lebih melemah lebih lanjut. Nah, ini bisa kita konfirmasikan dengan tambahan indikator yang lain yang masih dari indikator klasik. Tentu ada pernah melihat kondisi sebuah dua top ya, dua buah resisten di bagian top yang itu membentuk sebuah pola yang kita namakan sebagai pola double top. Nah, pola double top itu adalah sebuah indikasi bahwa market akan melakukan sebuah pelemahan. Dalam hal ini adalah GBP akan melemah. Sama dengan bearish wedges yang sebelumnya, di sini juga terlihat bahwa muncul sebuah pola double top, namun GBP masih bergerak dalam fase sideways. Nah, kondisi ini memang tidak bisa langsung begitu ada pola kemudian pasar langsung mengikuti. Tapi dengan adanya fase sideways ini menunjukkan bahwa pasar sedang melakukan konsolidasi
untuk menentukan pembentukan tren yang selanjutnya. Dalam hal ini dengan dukungan yang tadi saya sebutkan, ada pola bearish wedges dan pola bearish dari double top ini, berarti ada dua buah indikator chart pattern yang mendukung untuk mengindikasikan untuk GBP melemah lebih lanjut setelah melewati fase daripada konsolidasi ini. Kemudian berikutnya adalah sebuah pola dari harmonic pattern ya. Pada harmonic pattern kali ini yang dinamakan dengan pola flying fox, terlihat juga memberikan indikasi yang sama, yaitu indikasi adanya peluang untuk GBP melemah. Dan sama juga masih terlihat bahwa saat ini GBP masih dalam fase sideways, yang artinya begini, ada 3 buah pola chart pattern klasik, yaitu bearish wedges, kemudian pola double top, dan kemudian berikutnya adalah pola flying fox ya, flying fox bearish ya. Nah, 3 pola chart pattern klasik ini ya, tentu akan memperkuat adanya indikasi bahwa ada peluang besar bagi GBP USD untuk melemah setelah melewati fase konsolidasi yang terjadi saat ini. Kemudian berikutnya adalah kita melihat secara analisa teknikal modern ya. Dalam hal ini saya melihat MACD. Di MACD sendiri terlihat bahwa tren yang saya pasang di indikator MACD ya, garis tren ini, secara garis tren yang saya pasang di indikator MACD menunjukkan bahwa MACD dalam fase tren penurunan. Kemudian juga signal MACD sudah melakukan crossing yang menunjukkan bahwa ada tanda-tanda untuk melakukan penurunan lebih lanjut setelah fase konsolidasi yang terjadi di GBP USD ini. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah RSI, mengukur kondisi overbought dan oversold yang terjadi dalam hal ini ada di GBP USD, dan terlihat bahwa tren lain yang dipasang di GBP USD ini juga dalam tren penurunan. Nah, terakhir adalah Fibonacci. Melalui garis Fibonacci ini terlihat bahwa posisi candle untuk GBP USD berada di area 0.0 dan 23.6. Artinya ada sebuah peluang bagi GBP USD jika terjadi breakdown dan itu akan berlanjut dengan sebuah tren penurunan yang berkelanjutan, maka ada peluang untuk menuju ke titik 38.2 Fibonacci. Yang kalau kita lihat sendiri bahwa untuk poin tersebut, maka untuk 23.6-nya ada di 1.39 dan kemudian 38,2-nya ada di poin 138. Nah, kesimpulannya untuk GBP USD berdasarkan analisa dari support resistance klasik, kemudian analisa dari trend line, kemudian analisa dari bearish wedges, kemudian double top, kemudian flying fox, dan berikutnya adalah analisa technical modern yaitu MACD, RSI, dan terakhir dari analisa Fibonacci, maka ada indikasi untuk seminggu ke depan GBP akan melemah. Ini semua berdasarkan analisa-analisa teknikal yang sudah kita bersama lihat, bahwa kesimpulan akhir dari indikator-indikator yang ada tadi, maka kesimpulannya bagi GBP USD adalah ada peluang untuk mengalami pelemahan atau penurunan. Baik, kita akan berlanjut kepada analisa berikutnya, yaitu analisa di emas atau biasa disebut XAU USD. Saya akan membuka grafik XAU USD. Nah, untuk XAU USD bergerak pada area support dan resisten yaitu di 1855 dan kemudian di area 1916 untuk bagian resistennya. Nah, kalau bisa dilihat di sini adalah XAU USD masih bergerak dalam fase yang konsolidasi juga, fase sideways juga, yang tentu harus dikonfirmasikan dengan indikator-indikator yang berikutnya untuk melihat kemanakah indikasi XAU akan bergerak.
pada bagian analisa teknikal menggunakan garis trend, terlihat bahwa XAU mempunyai kecenderungan untuk melakukan breakdown pada garis support triangle. Yang tentu harus diingat bahwa syarat breakout itu bukan hanya shadow-nya saja, tetapi harus satu body penuh menembus garis support triangle ini. Dan jika tertembus dalam bentuk satu body candle, maka ada peluang indikasi bahwa XAU USD akan melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Nah, kemudian dengan analisa berikutnya, yaitu analisa chart pattern yang orang juga sering menyebutnya sebagai harmonic pattern, terlihat juga ada sebuah pola flying fox, yang pada pola flying fox ini juga menunjukkan sebuah indikasi bahwa XAU akan melakukan sebuah penurunan. Yang memang kalau dilihat dari sejak munculnya signal flying fox ini, ternyata XAU masih bergerak dalam fase sideways, yang tentu kita ingat kembali bahwa fase sideways biasanya akan mengindikasikan pembentukan sebuah tren baru. Dan jika memang kemunculan flying fox ini bisa terjadi sebuah kondisi breakdown dalam bentuk satu candle penuh, maka ini akan menguatkan bahwa indikasi yang berikutnya bahwa XAU akan benar-benar turun lebih dalam lagi. Tentu hal itu harus dikonfirmasikan lagi dengan indikator berikutnya di dalam menganalisa teknikal. Yang ini adalah indikator teknikal modern ya, yang menunjukkan kondisi ada tidaknya sebuah tren atau tren apa yang sedang bergerak di dalam pair ini XAU. Terlihat bahwa XAU secara indikasi dari indikator MACD, trennya sendiri adalah tren penurunan. Meskipun belum terlihat betul secara price action di grafik XAU USD. Namun dari MACD mengindikasikan adanya garis tren yang saya pasang di indikator MACD menunjukkan bahwa MACD sendiri sudah menunjukkan crossing signal MACD-nya sendiri, dan garis trend line pada MACD itu sendiri menunjukkan bahwa ada peluang indikasi bagi XAU USD untuk mengalami kondisi penurunan. Yang berikutnya kita lihat dari kondisi indeks relatifnya ya, artinya relative strength index menunjukkan sebuah kondisi overbought oversold. Terlihat juga RSI sudah menembus daripada level 70-nya. Dia menurun ke bawah, dan secara trend line pada indikator RSI itu sendiri ada sebuah kecenderungan untuk RSI menuju ke level oversold-nya, yang jika ini juga terjadi maka mendukung apa yang sudah disebutkan oleh indikator MACD juga, bahwa ada sebuah kondisi tanda-tanda penurunan setelah fase sideways yang terjadi di XAU USD ini. Dan kemudian untuk analisa berikutnya adalah kita melihat secara Fibonacci. Seperti kita lihat bahwa XAU sekarang berada di area 0.0 dan 23.6 ya. Dan memang ini adalah sebuah area yang krusial ya, karena jika terjadi sebuah breakdown yang menembus area 23.6 dalam bentuk satu candle penuh, maka ada peluang untuk berlanjut ke area 38,2. Yang area ini kita lihat bahwa area 23.6 itu ada berada di 1860 dan 38,2 itu berada di 1825. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita lihat dari analisa XAU USD ini menggunakan indikator-indikator teknikal yang sudah kita mulai dari garis support resistance, kemudian analisa trend line, kemudian analisa chart pattern berupa harmonic pattern, dan berikutnya menggunakan analisa modern, analisa tren yaitu MACD, dan terakhir analisa osilator untuk overbought oversold-nya yaitu RSI, dan terakhir di analisa Fibonacci-nya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada kecenderungan dalam seminggu ke depan untuk XAU ini mengalami pelemahan.
dan kesimpulan daripada dua buah pair yang saya sebutkan tadi untuk maksud saya untuk GBP/USD. GBP/USD kesimpulannya adalah ada indikasi penurunan atau pelemahan berdasarkan indikator-indikator yang tadi kita lihat bersama. Begitu juga untuk XAU/USD ada indikasi pelemahan berdasarkan indikator-indikator yang kita lihat tadi bersama. Baik, kurang lebihnya seperti itu sesi sharing analisa teknikal kali ini pada pair GBP, USD, dan XAU/USD. Terima kasih saya ucapkan dan salam sukses selalu.